Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, tiga sosok muncul di luar halaman besar. Tiga sosok itu adalah tiga orang pemuda. Tidak hanya ketiga pria ini mengenakan pakaian para murid inti, kultivasi mereka juga tidak lemah sama sekali. Di antara mereka, dua berada di peringkat 8 Martial Lord. Adapun yang terakhir, dia sebenarnya peringkat 9 Martial Lord. Namun, alasan mengapa ketiga orang ini menimbulkan ketakutan seperti itu kepada semua orang, itu bukan karena kultivasi mereka. Tapi sebaliknya, itu adalah identitas mereka yang sebenarnya. Mereka bertiga memang terkenal di antara semua murid hutan Cianwood Selatan. Itu karena, mereka adalah orang-orang yang akan dikirim ke Gunung Cianwood tahun ini. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa mereka adalah murid paling hebat dari hutan Cianwood Selatan, maka itu juga tidak akan berlebihan. Dan setelah mereka muncul, jangankan Lilei dan mereka, bahkan beberapa tetua yang hadir juga tidak berani berbicara. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti hutan Cianwood Selatan, mereka semua memang luar biasa. Jika Chu Feng adalah orang yang sangat direncanakan si Kong Zixing, maka mereka bertiga juga orang-orang yang sangat ia pedulikan. Untuk orang-orang seperti mereka, siapa yang berani menyinggung mereka? Oh tidak, sebenarnya itu adalah Zhao Gensuo dan mereka. Mereka adalah murid paling kuat di hutan Cianwood Selatan kami. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, mereka juga memiliki latar belakang yang kuat. Kenapa mereka datang ke sini? Ucap para kerumunan. Meskipun orang-orang dari wilayah Laut Selatan hanya tiba di sini untuk waktu yang sangat singkat, tapi mereka melalui kesempatan sesekali bisa melihat murid-murid luar biasa dari hutan Cianwood Selatan. Dengan demikian, mereka mengenali Zhao Gensuo dan juga tahu bahwa, dia adalah seseorang yang tidak boleh dianggap mudah. Saat ini mereka benar-benar dibuat panik. Mereka semua merasa bahwa, Zhao Gensuo dan mereka tidak datang dengan niat baik. Apa yang terjadi? Apakah kamu yang berteriak terlalu keras sebelumnya? Kenapa kamu menjadi bisu sekarang? Apa yang kamu lihat? Aku sedang berbicara denganmu. Tiba-tiba saja, ahli peringkat 9 Martial Lord di antara mereka mengarahkan jarinya ke Lilei dan berkata. Ternyata, orang yang berteriak sebelumnya adalah dia. Ini, kakak senior, mungkinkah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ucap Lilei dengan gugup. Meskipun dia sekarang sangat percaya diri karena dia memiliki Chu Feng di belakangnya, tetapi ketika dihadapkan dengan tiga pria di depannya, terutama Zhao Gensuo, Lilei tidak berani bertindak seperti orang penting. Siapa yang kamu panggil kakak senior? Apakah kamu memanggil aku kakak senior? Apakah aku setua itu? Bajingan, justru kamu yang terlihat jauh lebih tua dariku. Kenapa kamu benar-benar melanjutkan untuk memanggil aku kakak senior? Ucap Zhao Gensuo yang tiba-tiba menjadi marah. Ini, lalu, bagaimana aku harus memanggilmu? Tatapan Lilei berkedip-kedip ketika dia bertanya. Bibirnya bahkan terus bergetar. Dia benar-benar sangat takut sekarang. Dia tidak pernah mengharapkan, Zhao Gensuo untuk secara langsung mengubahnya menjadi sasaran serangannya. Bagaimana kamu akan memanggil aku? Karena kamu merasa aku lebih tua dari kamu, maka kamu dapat memanggil aku sebagai leluhur kamu. Ayo, sampah dari wilayah Laut Selatan, panggil aku dengan sebutan leluhurmu. Jika leluhurmu di sini bahagia, maka dia tidak akan keberatan dengan omong kosong kesombongan yang kamu bicarakan sebelumnya, dan melepaskanmu begitu saja. Zhao Gensuo menunjuk ke arah Lilei dan berkata. Kamu, seru Lilei. Mendengar kata-kata itu, wajah Lilei berubah menjadi hijau. Untuk membuatnya memanggil sebutan leluhur di depan semua orang, ini hanyalah penghinaan publik. Meskipun Lilei memiliki sifat pemalu, tapi dia bukan seseorang yang penakut dan pengecut. Untuk membuatnya memanggil seseorang dari generasi yang sama dengan sebutan leluhur, ini benar-benar mustahil baginya untuk dilakukan.
Itu karena, ini sama saja dia tidak menghormati leluhurnya yang sebenarnya. Zhao Gensuo, apa yang dikatakan Li Lei sebelumnya tidak dimaksudkan untukmu. Mengapa kamu harus mempersulit dia? Ucap seseorang. Tepat pada saat ini, seorang tetua tidak dapat terus menonton ini lagi. Dia membuka mulutnya, dan mencoba mendesak Zhao Gensuo. Tetua, apakah kamu baru saja memanggil aku dengan nama aku? Apakah kamu tidak tahu, bahwa aku akan segera menjadi murid Gunung Qianwood? Apakah kamu tidak tahu, seberapa besar jarak antara status kamu dan status aku jika aku menjadi murid inti Gunung Qianwood? Balas Zhao Gensuo sambil melirik tetua itu. Dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam pandangannya. Lalu sebaliknya, itu dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan. Karena faktanya bahwa tetua ini bukan tetua manajemen, maka dari itu ia tidak bisa mengancam Zhao Gensuo. Justru sebaliknya, dia sama sekali tidak menempatkan tetua seperti itu di matanya sama sekali. Kamu, seru tetua itu. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Gensuo, tetua itu mulai mengerutkan keningnya. Sudut mulutnya pun mulai berkedut. Tidak peduli apa, dia masihlah seorang tetua hutan Qianwood Selatan. Diancam oleh murid seperti ini di depan semua orang, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Namun, setelah mempertimbangkan kekuatan Zhao Gensuo ini serta potensinya, pada akhirnya, tetua itu secara paksa menahan amarahnya. Dia tidak mau repot-repot mengatakannya lagi, dan malah melambaikan lengan bajunya lalu pergi. Melihat tetua itu pergi, senyum puas yang dimiliki Zhao Gensuo di wajahnya menjadi lebih intens. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke semua orang dari wilayah Laut Selatan, dan kemudian berteriak. Kalian semua, cepat berlutut di tanah, teriak Zhao Gensuo. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, penindasan yang tak terbatas telah menyebar dari tubuhnya. Penindasan itu segera menyelimuti segalanya, dan seketika saja turun dari atas. Dengan penindasan itu, bagaimana mungkin orang-orang di wilayah Laut Selatan dapat bertahan? Apakah mereka laki-laki maupun perempuan, mau atau tidak, mau ketika kekuatan yang kuat itu menerjang, mereka segera ditekan untuk berlutut ke tanah. Zhao Gensuo, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saja, suara lain yang penuh dengan penindasan segera terdengar dari tempat yang tidak jauh. Pada saat yang sama, ada 18 sosok yang terbang dan mendarat di halaman ini. 18 sosok ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan mereka semua memiliki keanggunan. Bagi para pria, mereka memiliki penampilan yang tampan. Sedangkan bagi para wanita, mereka juga sangat cantik. Yang termuda di antara mereka hanya berusia awal 20-an tahun. Adapun yang tertua, mereka tidak lebih dari 30 tahun. Selain itu, yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 7 Martial Lord. Adapun yang terkuat, mereka berada di peringkat 9 Martial Lord seperti Zhao Gensuo. Orang-orang ini sama dengan Zhao Gensuo, yang menjadi murid terpilih yang difokuskan oleh hutan Qianwood Selatan, dan rencanakan untuk dikirim ke Gunung Qianwood tahun ini. Mereka adalah murid-murid terbaik dari hutan Qianwood Selatan. Ketika mereka mengetahui tentang Chu Feng, mereka semua memutuskan untuk datang dan berkunjung. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa ketika mereka tiba di tempat ini, apa yang mereka lihat adalah Zhao Gensuo mempermalukan orang-orang dari wilayah Laut Selatan. Zhao Gensuo, apa yang kamu lakukan? Sebagai sesama murid, bagaimana bisa kamu dapat mempermalukan Lara junior kita seperti ini? Setelah mendarat, salah seorang wanita dari kelompok 18 orang itu mengecam perilaku jahat Zhao Gensuo. Yo, jadi itu kalian semua. Waktu yang sangat tepat. Kalian perhatikanlah, bagaimana aku akan memilah tumpukan sampah bodoh dari wilayah Laut Selatan ini, balas Zhao Gensuo. Setelah melihat kelompok 18 orang ini, Zhao Gensuo tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Li Lei dan mereka sekali lagi, dan kemudian berkata dengan suara keras. Kalian para sampah dari wilayah Laut Selatan,
Setiap tahun kalian akan membuat hutan Cianwood Selatan mengirim banyak tetua, itu untuk dengan susah payah menerima kalian semua. Namun setelah bertahun-tahun, wilayah Laut Selatan kamu tidak menghasilkan satupun yang layak. Kalian semua adalah sampah di hutan Cianwood Selatan kami. Apakah kamu semua layak setelah bertahun-tahun menerima penanaman, pendidikan, dan upaya yang melelahkan dari hutan Cianwood Selatan kami? Ucap Zhao Gensuo. Menghadapi pertanyaan Zhao Gensuo, Li Lei dan mereka hanya bisa menurunkan kepala mereka tanpa mengatakan apa-apa. Itu karena, apa yang dikatakan Zhao Gensuo adalah kebenaran. Selain mereka, ada banyak orang lain dari wilayah Laut Selatan di hutan Cianwood Selatan. Beberapa di antara orang-orang itu bahkan orang yang mereka kenal. Namun, tidak peduli seberapa kuat, luar biasa, dan dihormatinya mereka di wilayah Laut Selatan, setelah datang ke Tanah Suci Martialism dan bergabung dengan hutan Cianwood Selatan, mereka memang telah menjadi keberadaan paling bawah. Di tempat ini, mereka bahkan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Mereka memang setara dengan sampah. Hahaha, sekelompok sampah. Aku tidak akan mempersulit kamu semua. Selama kamu semua mengakui dan mengatakan bahwa kamu adalah sampah, aku akan membiarkan kamu semua pergi. Namun, jika ada di antara kalian semua yang menolak untuk mengakui bahwa kamu adalah sampah, maka aku juga tidak akan mempersulit kalian semua. Dengan begitu, kalian semua dituntut untuk terus berlutut di sini. Jika ada yang berani berdiri, maka aku akan mematahkan kaki mereka. Teriak Zhao Gensuo saat dia menunjuk ke arah mereka. Zhao Gensuo, apakah kamu sudah gila? Untuk memperlakukan para junior kita seperti ini, apakah kamu tidak takut kalau kepala sekolah akan menghukum kamu? Seorang pria di antara kelompok 18 orang itu segera berbicara. Menhukum aku, mengapa aku harus dihukum? Apakah kamu mengatakan bahwa aku salah? Aku hanya meminta tumpukan sampah ini mengakui bahwa mereka adalah sampah. Apa yang salah dengan hal itu? Apakah kamu mengatakan bahwa mereka bukanlah sampah? Coba katakan padaku, bukankah mereka adalah sampah? Zhao Gensuo menunjuk ke arah Li Lei dan mereka, itu sambil berteriak pada kelompok 18. Dihadapkan dengan pertanyaan Zhao Gensuo, 18 orang itu hanya bisa saling memandang. Itu karena, mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dalam hati mereka, apakah Li Lei dan mereka benar-benar bukan sampah? Ya, tentu saja. Sebagai murid yang paling berharga dan tertinggi, mereka sangat bangga. Mereka bahkan tidak menempatkan tetua biasa di mata mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menempatkan sekelompok murid tingkat bawah yang tanpa latar belakang ini di mata mereka? Mengapa mereka harus memohon keringanan hukuman bagi Li Lei dan mereka? Apakah karena kebaikan hati mereka yang tiba-tiba? Tidak. Mereka tidak baik hati, dan juga tidak punya niat baik. Itu semua karena Chu Feng. Perilaku Chu Feng sudah menyebar melalui hutan Cianwood Selatan. Semua orang sudah tahu betapa luar biasanya Chu Feng ini. Dia tidak hanya membunuh para tetua dan murid dari keluarga Han, bahkan keluarga Han yang begitu tiran saja, mereka tidak ada yang berani memprovokasinya di hutan Cianwood Selatan ini, dan bahkan mereka dipaksa keluar dari hutan Cianwood Selatan karena dia. Apakah karakter semacam ini memang ditakdirkan untuk menjadi target bagi hutan Cianwood Selatan untuk fokus pada perkembangannya? Berbicara dengan baik, 18 dari mereka datang untuk mengunjungi Chu Feng. Dan jika berbicara terus terang, mereka datang memiliki dan maksud tujuan lain dari Chu Feng. Itulah alasan mengapa mereka berbicara untuk Li Lei dan mereka. Mereka tidak benar-benar ingin membantu Li Lei dan yang lainnya dari wilayah Laut Selatan. Mereka sebenarnya hanya ingin menggunakan kesempatan ini, itu untuk mencari muka kepada Chu Feng. Senior Zhao, sudah cukup. Meskipun orang-orang ini adalah sampah, orang yang bernama Chu Feng bukanlah seseorang yang bisa dianggap mudah. Jika dia benar-benar sekuat yang mereka katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Senior Zhao, bukankah kamu mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk mencari Chu Feng untuk berdebat, dan mencari tahu apakah ia sekuat rumor yang beredar?
Apa yang kamu lakukan ini, itu tidak lagi sesederhana rencanamu. Ini hanyalah sebuah provokasi, dan juga sebuah penghinaan. Jika Chu Feng itu benar-benar sekuat yang dikabarkan, maka bukankah kita bertiga akan bertemu dengan bencana besar? Pada saat ini, dua orang yang mengikuti Zhao Genshou di sini berjalan ke arahnya, dan mendesaknya dengan lembut. Bencana besar, siapa yang akan menemui bencana besar? Apakah itu aku? Omong kosong. Aku menolak untuk mempercayainya, bahwa sampah dari wilayah Laut Selatan akan cukup kuat untuk memaksa keluarga Han keluar. Biarkan aku memberitahu kamu, kepala sekolah tidak menyukai orang-orang dari keluarga Han, itu karena tidak hanya 1 atau 2 hari. Mengusir keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan kami, itu adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan dilakukan kepala sekolah. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Feng itu, balas Zhao Genshou. Mendengar nama Chu Feng, Zhao Genshou menampilkan wajah yang penuh dengan penghinaan, dan juga ketidakbahagiaan. Zhao Genshou, aku menyarankan agar kamu lebih rasional lagi. Apa yang telah dilakukan Chu Feng hari ini, itu adalah sesuatu yang dilihat oleh banyak tetua dan murid dengan mata kepala sendiri. Chu Feng memanglah seorang jenius yang luar biasa. Bakatnya bahkan berada di atas kamu dan aku. Pendapat Lord Headmaster tentang dia sangat tinggi, dan bahkan menganggapnya sebagai harapan hutan Cianwood Selatan kita. Apa yang kamu lakukan sekarang, ini hanyalah menggali kuburan kamu sendiri. Wanita dari kelompok 18 itu sekali lagi mendesak Zhao Genshou. Jenius luar biasa apanya? Itu omong kosong. Kamu bilang dia sekuat itu, apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apakah ada di antara kamu yang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Siapa yang telah melihatnya? Jika Chu Feng memang sekuat itu, maka dia seharusnya sudah menunjukkan dirinya sekarang. Aku telah mempermalukan orang-orang dari wilayah Laut Selatannya, namun di mana Chu Feng itu? Ucap Zhao Genshou dengan kesal. Mendengar penyebutan bakat Chu Feng berada di atasnya, Zhao Genshou merasa lebih tidak senang lagi. Dalam kemarahan, dia pun mulai menggeram. Apakah kamu mencari aku? Ucap seseorang. Tepat setelah suara Zhao Genshou mendarat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Zhao Genshou. Ketika Zhao Genshou berhasil bereaksi, ekspresinya mengambil perubahan besar. Adapun dengan dua pria di sampingnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai menggigil. Tanpa sadar, mereka melompat mundur untuk menghindari masalah. Pada saat yang bersamaan, hampir semua yang hadir dibuat terkejut. Karena pada saat ini, seorang anak muda berdiri di belakang Zhao Genshou. Namun sebelum dia berbicara, tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah mendekatinya, dan bahkan sudah tiba tepat di belakang Zhao Genshou. Tentu saja, orang ini adalah Chu Feng. Chu Feng, seru Li Lei. Dibandingkan dengan uang lain, ketika Li Lei melihat Chu Feng, dialah orang yang paling sangat gembira. Tidak dapat menahan diri, dia pun memanggil Chu Feng. Dia tahu bahwa penyelamat mereka akhirnya telah tiba. Chu Feng, dia adalah Chu Feng. Penampilan ini, dia benar-benar semuda yang dikabarkan. Usia seperti itu, apakah dia benar-benar peringkat 9 Martial Lord? Tidak, dia bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Telah dikabarkan juga bahwa, meskipun anak ini hanya memiliki peringkat 9 kultivasi Martial Lord, tapi dia memiliki teknik rahasia yang bisa langsung meningkatkan kultivasi, dari peringkat 9 Martial Lord ke peringkat 1 Martial King. Itu benar-benar tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, telah dikabarkan bahwa kekuatan pertempuran anak ini sangat tinggi, dan memiliki kemampuan untuk menantang surga. Bahkan peringkat 3 Martial King saja tidak cocok untuknya. Betul sekali, ranah Martial King peringkat 1 mengalahkan ranah Martial King peringkat 3. Dengan kekuatan pertempuran yang kuat itu, ini benar-benar sangat jarang bahkan di antara para murid inti Gunung Cianwood. Tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah rumor belaka. Kami juga masih tidak tahu, apakah rumor yang beredar tentang Chu Feng ini benar atau salah, ucap kelompok 18 orang itu. Setelah menentukan identitas Chu Feng, mata 18 orang itu menjadi bersinar.
Di saat dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dengan mata mereka, mereka mulai berdiskusi dengan lembut satu sama lain. "Oh, jadi kamu Chu Feng ya?" Zhao Genshou menanyai Chu Feng. "Aku memang Chu Feng. Apa yang kamu butuhkan dari aku?" balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Namun meski begitu, tatapannya sangat dingin. Bahkan tulang belakang terasa dingin, dan juga menusuk hati. Seperti bilah tajam yang tak terlihat, itu sudah menusuk hati Zhao Genshou dan ke kedalaman jiwanya. Pada saat ini, semua kekuatan yang ditampilkan Zhao Genshou sebelumnya, seketika saja telah hancur. Seolah-olah semua yang dia bangun telah dihancurkan. Melihat Chu Feng di depannya, bagaimana mungkin dia merasa jijik lagi? Bahkan sudah merupakan keajaiban baginya, untuk dapat terus berdiri di depan Chu Feng. Pada saat ini, Zhao Genshou benar-benar menyesal. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, karena dia masih anak muda yang sangat berbakat. Jadi, dia bukan orang bodoh. Dia bisa merasakan dari tatapan tajam Chu Feng saja, dia bisa merasakan betapa kuatnya Chu Feng ini. Zhao Genshou akhirnya telah menentukan, bahwa Chu Feng benar-benar sangat kuat. Tidak hanya dia jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dia juga lebih kuat dari semua murid hutan Qianwood Selatan. Bahkan para murid dari keluarga Han yang telah diusir, mereka semua tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng. "Tidak, aku tidak butuh apa-apa," ucap Zhao Genshou dengan panik. Setelah merapikan pikiran sombongnya, Zhao Genshou pun berbicara. Meskipun dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan diri, tapi suaranya masih menggigil dan bahkan mulai tergagap ketika dia berbicara. Apa yang terjadi? Bagaimana Zhao Genshou tiba-tiba menjadi setakut ini? Sangat tidak terduga. Bahkan dengan keluarga Han yang arogan saja, Zhao Genshou tidak pernah seperti ini. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" ucap kelompok 18 orang itu. Melihat reaksi Zhao Genshou, mereka yang mengenalnya terkejut tanpa henti. Namun jika dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng hanya dengan ringan tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu mungkin tidak memiliki apa-apa, tapi aku memiliki sesuatu untukmu." Saudara junior Chu Feng, apa yang mungkin kamu miliki?" tanya Zhao Genshou. Mendengar kata-kata itu, kulit Zhao Genshou berubah menjadi hijau. Suaranya pun mulai bergetar, dan bahkan lebih parah. "Biarkan aku bertanya kepadamu dulu. Apakah orang-orang dari wilayah Laut Selatan aku telah memprovokasi kamu?" tanya Chu Feng. "Ini, tidak," jawab Zhao Genshou ambil menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. "Lalu, izinkan aku bertanya. Apakah orang-orang dari wilayah Laut Selatan aku pernah menyinggung siapapun yang kamu kenal?" tanya Chu Feng sekali lagi. Tidak, balas Zhao Genshou sambil menggelengkan kepalanya lagi. Ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang, dan kakinya sudah bergetar hebat. "Kalau begitu, kenapa kamu membuat orang-orang wilayah Laut Selatanku berlutut padamu? Apakah kamu sudah bosan hidup?" tanya Chu Feng dengan nada mengancam. Pada titik ini, Chu Feng tiba-tiba menjadi marah. Dia mengangkat lengannya, dan kemudian terdengar suara plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Zhao Genshou, dan Chu Feng menamparnya hingga terpental ke tanah. Bang! Tamparan tiba-tiba Chu Feng ke wajahnya, itu terjadi ketika Zhao Genshou lengah. Sebenarnya, bahkan jika dia ingin mempertahankannya, dia tidak akan bisa. Kekuatan yang kuat dari tamparan itu tidak hanya membuatnya berguling-guling di tanah lebih dari selusin kali, bahkan menyebabkannya menyemburkan seteguk darah. Meskipun dia ditampar, Zhao Genshou tidak marah. Justru sebaliknya, dia malah merasa lebih jernih. Itu dikarenakan dia menjadi lebih bertekad, bahwa sensasi yang dia rasakan sebelumnya memanglah benar. Chu Feng memang eksistensi yang begitu kuat. Tampaknya rumor tentang Chu Feng semuanya benar. Chu Feng benar-benar cara jenius yang luar biasa yang melebihi mereka. Dengan demikian, dia tidak berani menempatkan dirinya melawan Chu Feng lagi. Meskipun dia telah menerima tamparan keras di wajah di depan semua orang, dan itu membuatnya kehilangan seluruh wajahnya, tapi dia tidak berani merasakan sedikit pun ketidaksenangan darinya.
Sebagai gantinya, dia buru-buru menghapus noda darah di mulutnya, lalu berdiri dan memaksakan senyumnya. Setelah tersenyum, dia berkata kepada Chu Feng. "Saudara junior Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" tanya Zhao Gensuo. "Berlututlah," teriak Chu Feng. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa sebelum Zhao Gensuo bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Chu Feng sudah berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, ia juga mengirimkan auranya. Bang! Setelah Chu Feng menampilkan auranya, bumi langsung bergetar. Bahkan pohon-pohon besar di sekitarnya yang mencapai langit, mereka semua mulai bergoyang. Meskipun mereka berdua memiliki aura peringkat 9 Martial Lord, tapi kekuatan menindas yang terkandung dalam aura Chu Feng, itu adalah sesuatu yang lebih kuat daripada aura peringkat 1 Martial King. "Oh surga, ini," seru kerumunan. Merasa aura Chu Feng yang dipenuhi dengan kekuatan yang menindas, ekspresi semua orang yang hadir menjadi kaku. Ini terutama berlaku untuk 18 murid terkenal, serta 2 orang lainnya yang datang bersama dengan Zhao Gensuo. Ekspresi mereka benar-benar secemerlang dan seindah mungkin. Gabruk. Adapun dengan Zhao Gensuo itu, dia langsung berlutut ke tanah. Itu bukan karena Chu Feng menggunakan kekuatan opresifnya untuk memaksanya berlutut, tapi dia malah berlutut ke tanah atas kemauannya sendiri. Itu karena, dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya Chu Feng ini. Dia akhirnya takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya. "Sebelumnya, siapa yang kamu katakan sampah?" Chu Feng berjalan ke arahnya, dan dia pun dengan dingin bertanya. Aku sampah, aku sampah." Zhao Gensuo tidak berani ragu, dan dengan tegas menjawab dan mengakuinya. "Hehehe, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak seperti sampah?" ucap Chu Feng. Melihat Zhao Gensuo yang menggigil di seluruh tubuhnya, kulit yang sangat pucat dan basah oleh keringat dingin, seketika saja Chu Feng meraung dengan keras. Meraung, "Mulai hari ini, jika kamu berani menginjakkan kaki di halaman ini lagi, atau jika kamu tidak menghormati seseorang dari wilayah Laut Selatan aku, maka tidak hanya aku akan mematahkan kaki kamu saja, bahkan aku akan mengambil hidup kamu," teriak Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.